Halo, perkenalkan nama saya Daniel Swanto Lubis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filosofi riset dalam bidang akuntansi keperlakuan. Langsung saja, yaitu yang pertama adalah pergeseran arah riset. Pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan riset dalam riset akuntansi. Pergeseran ini terjadi karena pendekatan normatif tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari, sehingga muncul anjuran untuk memahami berfungsinya suatu sistem akuntansi secara deskriptif dalam praktik nyata. Selain itu, alasan yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Yang kedua adalah pendekatan filsafat riset akuntansi keperlakuan. Menurut Burrell dan Morgan pada tahun 1979, mengembangkan aspek paradigma dalam asumsi metateoritis yang mendasari kerangka referensi. Model teori dan modus operandi dari ilmu yang berada dalam paradigma tersebut. Burrell dan Morgan membagi asumsi tersebut ke dalam dua bagian, yaitu pendekatan subjektivisme dan pendekatan objektivisme. Adapun pendekatan subjektivisme atau antipositisme adalah cara tertentu untuk mengonseptualisasikan subjektivitas yang mencakup proses yang dilambangkan dengan istilah mental, pikiran, sadar, pengalaman, agensi, kehendak, intensionalitas, pemikiran, perasaan, mengingat, menafsirkan, memahami, belajar, dan jiwa. Yang kedua yaitu pendekatan objektivisme atau positisme. Objektivisme adalah sebuah pandangan yang menekankan pada butir-butir pengetahuan dari soal sederhana sampai dengan teori yang kompleks yang mempunyai sifat dan ciri yang melampaui keyakinan dan kesadaran individu yang merancang dan memikirkannya. Baiklah, selanjutnya yang ketiga adalah paradigma riset akuntansi keperlakuan. Ada 6. Yang pertama yaitu paradigma fungsionalisme atau positivistik. Yaitu paradigma ini adalah paradigma paling awal dan umum. Paradigma ini sangat dipengaruhi oleh realitas fisik yang menganggap bahwa realitas objektif berada secara bebas dan terpisah di luar dari mereka. Yang kedua adalah paradigma interpretif. Paradigma ini menggunakan cara pandang nominalisme yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas. Yang ketiga yaitu paradigma strukturalisme radikal. Paradigma ini mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologisme yang bersifat konkret dan nyata. Yang keempat yaitu paradigma humanis radikal. Paradigma ini memiliki visi praktik akuntansi manajemen dan sistem pengendalian yang berorientasi pada orang yang mengutamakan idealisme, humanistis, dan nilai-nilai dibandingkan dengan tujuan organisasi. Yang kelima yaitu paradigma postmodernisme. Paradigma ini muncul karena adanya kelemahan dari beberapa paradigma yang telah ada. Menurut paradigma ini, kebenaran itu tidak bisa dibayangkan, oleh sebab itu setiap manusia harus aktif untuk membangun kebenaran itu sendiri. Yang terakhir yaitu keenam paradigma akuntansi kritis. Paradigma ini dipandang melalui refleksi dari ilmu sosial kritis. Teori ini tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah keterasingan, melainkan dengan proses teknis penilaian. Baiklah, yang keempat, peluang riset akuntansi keperlakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama adalah pemeriksaan akuntansi atau auditing. Riset akuntansi keperlakuan dapat membantu dalam penilaian dan pembuatan keputusan oleh auditor. Yang kedua, akuntansi keuangan. Riset akuntansi keperlakuan ini dapat membantu dalam membuat keputusan, negosiasi, serta memprediksikan laba. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Dalam akuntansi manajemen, riset akuntansi keperlakuan dalam bidang ini memperluas pengujian fungsi akuntansi seperti anggaran, umpan balik, dan kinerja. Yang keempat adalah sistem informasi akuntansi. Riset akuntansi keperlakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah kesulitan membuat generalisasi. Riset ini akan lebih berhasil jika difokuskan pada domain spesifik dari variabel-variabel dalam sistem akuntansi. Yang kelima yaitu perpajakan. Riset akuntansi keperlakuan dalam bidang perpajakan memfokuskan diri pada kepatuhan pajak dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Yang keenam adalah pertumbuhan riset perilaku. Riset akuntansi penting untuk menumbuhkan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi.
Baiklah, yang kelima yaitu perkembangan terakhir dari riset akuntansi keperlakuan. Wawasan dalam riset akuntansi keperlakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu yang pertama, survei publikasi utama dari riset akuntansi keperlakuan, dan yang kedua, klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Menurut Bamber tahun 1993 telah mengidentifikasi riset akuntansi keperlakuan yang diterbitkan selama periode 1987 sampai 1991 pada Accounting Review, Contemporary Accounting Research, Journal of Accounting Research, dan Accounting Organization and Society. Secara relatif, riset keperlakuan dalam audit juga paling baik dipresentasikan dalam artikel yang secara umum merupakan hampir setengah dari total penerbitan Behavioral Research in Accounting. Baiklah, selanjutnya yang keenam, teori keperlakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern berkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Teori modern perusahaan terkait dengan arah tujuan perilaku yang dipastikan berkaitan dengan tujuan, motivasi, dan karakteristik menyelesaikan masalah anggota-anggotanya. Tujuan organisasi akan dipandang sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengaruh dari permulaan proses antar peserta organisasi. Yang kedua, sebagai penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas. Yang ketiga, perannya di dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta, di mana derajat tingkat kepuasan kerja anggotanya akan diuraikan dalam kaitannya dengan tujuan pribadi mereka yang saling tumpang tindih dengan tujuan organisasi, dan sampai sejauh mana karyawan memandang perusahaan sebagai hal yang membantu penerimaan tujuan pribadi mereka. Yang ketujuh adalah wawasan untuk masa depan. Terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi hal penting dalam riset akuntansi keperlakuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di masa mendatang, apakah setiap individu akan melakukan pelatihan yang lebih baik dengan kemampuan untuk menarik identifikasi atas masalah yang mudah dilakukan dan bekerja dengan ketekunan dan keuletan agar berhasil dengan disiplin ini? Dan pertanyaan yang kedua yaitu, apakah paradigma perilaku yang terus berlanjut berkembang untuk menjadi dewasa dan berhasil dengan baik adalah tanggung jawab para peneliti, khususnya peneliti akuntansi keperlakuan? Berbagai pertanggungjawaban lainnya sekiranya dapat menjadi pemicu para peneliti akuntansi keperlakuan untuk lebih memperkaya masalah-masalah yang pada gilirannya dapat memberikan suatu kontribusi yang signifikan terhadap praktik organisasi yang ada. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.